ya, ada klinik yang menggunakan pendulum untuk menentukan jenis penyakit, penyembuhannya pakai apa, seperti obatnya cocoknya pakai apa gitu loh. Jadi itu pun yang praktek juga dokter-dokter. Ngobar, ngobrol asik bareng Persevara. Baik, tadi kita udah ngomongin cakra, energi semesta, dan lagi satu tadi saya mention radiestesi ya. Nah, itu kan cakra kan tadi ada di dalam diri kita ya, aura, habis itu energi, aura tersebut memiliki energi. Nah, radiestesi ini apa Ibu sebenarnya? Karena baru pertama kali saya dengar, dan apakah hubungan dengan semua yang tadi saya mention gitu? Jadi radiestesi itu asal katanya dari radius ya, pancaran, radiusnya berapa kilometer misalnya ya, pancaran ya. Kemudian estesinya itu kepekaan. Jadi radiestesi itu kepekaan untuk menangkap pancaran dari satu benda. Ya, itu manusia, tumbuhan atau apa. Apapun yang memiliki energi. Ya, betul. Itu radiestesi. Nah, itu baru pertama kali banget saya dengar. Itu sebenarnya siapa sih yang mengembangkan, memperkenalkan? Nah, untuk ininya sendiri sangat sedikit informasi. Benar-benar. Udah coba googling, itu dikit banget. Iya, sangat sedikit informasi. Inilah kesempatan kita untuk mengetahui hal itu. Iya, tapi ini sudah ada dari zaman tahun 8000 sebelum Masehi ya. Wah, berarti udah lama banget. Jadi itu ada di lukisan di Gua Pegunungan Atlas ini, saya sedikit ada catatan. Jadi ini menggunakan tongkat peka untuk mencari air. Jadi pernah lihat ya. Nah, itu seperti itu yang bentuknya L. Kemudian di Kekaisaran Yu itu 2000 tahun sebelum Masehi, tongkat peka digunakan untuk merancang lokasi bangunan. Iya. Jadi ada sedikit yang saya ini kan. Kemudian ada Dr. Albert itu menggunakan pendulum di bidang kedokteran itu tahun 1922. Jadi ini yang tercatat yang ada saya nanti. Soalnya sangat sedikit memang literatur untuk menjelaskan hal itu. Kemudian ada Andre, pendulum untuk menentukan kualitas anggur dan keju. Ya, jadi bisa. Jadi nanti tingkat ininya seberapa gitu ya. Jadi kayak tadi itu getaran semua memancarkan getaran, vibrasi tadi. Jadi seberapa kuat vibrasi orang ini atau benda ini itu bisa pakai pendulum tadi. Ya, kemudian Mermet dari Swiss 1935 menerbitkan buku tentang Principle and Practice of Radiesthesia. Jadi sejarahnya tidak banyak tercatat ya. Ya, saya sendiri ada, tapi di Indonesia saya sendiri taunya juga baru start tahun 5 tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu. Kemudian saya baca-baca itu ada Romo Lukman yang membuka praktek penyembuhan, jadi klinik ya, ada klinik yang menggunakan pendulum untuk menentukan jenis penyakit, penyembuhannya pakai apa, seperti obatnya cocoknya pakai apa gitu loh. Jadi itu pun yang praktek juga dokter-dokter. Ada di Purworejo itu. Di Purworejo boleh itu ada, nanti di Google dicari. Jadi di Purworejo dan di Bogor kliniknya. Ya. Dan itu memakai pendulum. Pendulum. Jadi radiestesi itu ya seperti itu. Sebenarnya bisa dikombinasi ya, karena medis. Jadi ini sains, bukan hal-hal yang mistik ya. Jadi bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Ya. Dan pengobatan holistik dan medis itu kan lebih bagus untuk diseimbangkan. Betul. Nggak saling menindas atau saling harusnya mendukung itu. Iya, mendukung. Nah, Ibu, saya sudah melihat itu ada hal yang Ibu bawa ya. Ini punya studio. Tapi itu punya ibunya. Nah, itu saya mau tanya. Ada nomor teleponnya nih. Nanti saya tunjukkan di deskripsi nomor telepon ibunya. Nah, itu di tangannya Ibu juga ada sebuah apa itu? Ini pendulum juga dari kristal ya. Kristal dan itu pendulum dari ini biasa dikenal dengan universal pendulum ya. Jadi bahan-bahannya ini banyak hanya bisa dicari di luar ya. Dan saya kesulitan untuk mencari apa istilahnya seperti tadi itu ya, literaturnya yang pas untuk hanya saya belajar dari
ada seorang guru ya, beliau juga seorang dokter tadinya, jadi itu saya biasa panggil dengan Romo Sony. Ya, jadi praktisi juga dan beliau seorang master untuk penyembuhan energetik tadi. Oh gitu. Berarti itu bahannya dari kristal ya satu ya? Yang ini ya, ini kristal. Ini bisa kayu juga bisa kok, nggak hanya kristal. Tapi kebetulan saya pakai yang ini ya. Lebih ini kuat itu ya. batu. Ini bahannya apa ya Bu ya? Yang Apa? besar itu, yang universal itu. Nah ini saya dikatakan dalamnya itu ada metal juga ya. Jadi untuk jelasnya apa terdiri dari apa aja itu yang saya bilang tadi literaturnya nggak banyak dan bahasanya itu lumayan bahasa Jerman. Tapi saya sudah istilahnya belajar dari Romo untuk menggunakan saja, untuk menggunakan ya. Ini alat bantu. Ya, alat bantu nggak selalu ini kok. Alat bantu kan perlu ya, karena nggak semua orang itu tadi percaya dengan yang energi yang tidak terlihat itu. Iya benar. Berarti mereka akan mau nggak mau harus melihat Iya, barangnya gitu kan, biar percaya. Berarti tadi ya kita lanjut ya guys. Nah dengan menggunakan pendulum ini apakah semua orang bisa dipakai metodenya ini atau hanya orang-orang tertentu saja? Bisa. Ini ilmu yang bisa dipelajari. Dan ini untuk kita bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam diri kita tuh ada namanya inner studies ya. Jadi semua orang punya, karena pada dasarnya manusia itu punya panca indera dan indera batin. Tadi orang bilang indera keenam atau extrasensorik ya, extrasensorik perception, jadi ESP itu ada setiap orang. Dan itu sarana yang digunakan untuk menggunakan alat-alat ini. Hanya itu aja, berarti semua orang bisa ya? Bisa. Tergantung keinginan, apakah mau belajar atau enggak. Iya. Mau dilatih atau enggak. Nah itu kan ada orang, nggak usah deh, aku nggak bisa beneran. Itu kekuatan pikiran. Iya, kekuatan pikiran. Berarti kalau misalnya saya pikiran udah mantap kan, berarti saya bisa dong pelajaran itu ya kan? Sangat bisa. Ini ada lokakaryanya. Lokakarya radiestesi itu ada. Jadi saya juga dulu ikutnya seperti itu kan. Dari lokakarya. Iya, lokakarya. Baru habis itu langsung mendalami ya? Sebenarnya sudah baca, tapi di mana saya bisa lebih banyak tahu tentang ini, saya belajar. Ya itu tadi, semesta yang mengantarkan saya bertemu dengan orang-orang yang tepat. Iya, seperti itu. Berarti kita hanya butuh dibimbing oleh semesta ya. Iya, betul. Melatih pikiran kita supaya nggak negatif terus. Iya, betul. Harus dijaga ya. Iya, terus berarti bisa ya langsung. Ini kan udah ada tanaman ya, sama essential oil semuanya. Nah itu bisa nggak sih Bu dibuktikan kalau misalnya hal-hal tersebut yang ya dari depan kita deh, apakah ada energinya atau mungkin perbedaan dari warna atau gimana? Kita bisa langsung praktek ya guys, bisa ya? Bisa. Jadi semua bisa dicek ya, Jadi tanpa alat ini pun sebenarnya seperti tadi, kalau mau dilatih bisa. Kita bisa dengan tangan ya, kita cek. Jadi sini ada cakra minor tadi saya bilang. Jadi kita latih getarannya ini gimana gitu ya. Dan ini alat-alat. Jadi kalau mau gampang ya udah tinggal pakai alat, orang udah langsung lihat kan. Tapi kalau pakai gini-gini kan ini bener. Masih ya. dikit orang masih percaya. Iya, betul.